zona aman ya bang. Kalau untuk keluar yang pertama itu pertanyaan itu keluar, habis itu menyangkut dengan zona aman gitu kan. Padahal sebenarnya ini kita dulu sama-sama dalam tinggian pariwisata. Yang tujuan kita itu bagaimana pariwisata Kota Prambanan itu dapat tumbuh dan berkembang melalui masyarakat gitu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah bertemu kembali dengan sahabat karib saya, Bang Joni Saputra. Bang Joni, sebenarnya apa sih alasan Abang keluar dari dinas pariwisata? nah, alhamdulillah keinginan saya itu memang berhenti sebelum diberhentikan gitu. Menyangkut pertanyaan dari Pak Ben tadi itu zona aman, saya rasa itu bukan zona aman, tapi zona ancaman gitu. Jadi ya Maksudnya? ancaman itu gini loh, saya sudah 9 tahun di sana yang pada awalnya itu saya masuk itu bukan melalui titipan atau dekingan-dekingan, tapi memang saya diminta di situ dulunya untuk mengisi kekosongan yang ada di salah satu tempat objek wisata menggantikan orang tua. Pada awalnya saya menolak gitu, tapi karena ada kasus tanah dan kebetulan bapak saya itu lagi sidang kasus tanah yang juga cuma 2 tahun memperjuangkan sidang tersebut dengan sakit-sakitan, otomatis terpanggil saya untuk menggantikannya karena saya sudah 8 tahun juga melihat sidang mengikuti sidang tapi sedang sakit-sakitan gitu. Tidak perdata ya? Ya perdata itu selama 2 tahun gugatan tanah gitu. Dan kemudian waktu itu Pak Pung ya udahlah saya terima aja untuk pergantian itu yang pada awalnya saya masih di Pekanbaru Pak Ben menjadi supplier sayur yang cukup lumayan lah gitu kan. Menyangkut tadi 9 tahun itu saya rasa saya merasa jadi orang goblok gitu. Jadi orang, makanya saya nggak menyebutnya itu adalah zona aman tapi zona ancaman. Itu zona yang mengancam hidup saya, yang mematikan kreativitas yang biasanya dulu saya bergerak dengan penuh ide-ide kreativitas, dan saya memang apa ya 9 tahun itu sudah menghapus rasa-rasa untuk survive itu, untuk berpetualang itu, sehingga saya menerima bulanan itu cukup apa ya, cukup aman aja gitu. Tapi padahal itu mengancam hidup saya gitu. Ada lagi apa yang kita tuju di sana, ya buat apa kita pertahankan itu gitu. Kita yang masih bisa produktif, yang bisa lebih hebat, dan kali-kalinya gini loh bang, kalau misalnya pendapatannya itu 2.400.000 satu bulan, kalau kita kali 1 tahun itu berapa bang? Paling kurang dari 30 juta. 30 juta itu menghabiskan waktu dalam 1 tahun loh. Waduh, saya lihat teman-teman saya aja itu sebulan aja udah dapat 30 juta gitu, walaupun usahanya kecil-kecil gitu kan. Nah jadi saya kembalikan lagi lah pikiran saya, kekuatan saya untuk keluar dari sana. Agar kita harus berani miskin dulu. Kalau kita nggak berani miskin, berarti kita harus berada di zona ancaman itu. Gitu. Karena apa? Ketika kita keluar, kita harus mencari usaha yang baru, ide yang baru, kreativitas yang baru gitu. Sementara kalau ketika kita mencari yang baru itu, otomatis kita nggak punya pendapatan apa-apa. Terus ya udah, yang bulanan udah di stop ya? Udah di stop gitu. Nah ya udahlah, kita berani miskin dulu gitu. Kalau orang-orang nggak berani miskin ya udah tetap aja kerja di sana gitu. Ya syukuri aja apa yang dapat sekarang gitu, meskipun nggak ada karir ke depan gitu kan. Tapi kalau bagi saya orangnya mungkin barangkali lesek suka tantangan ini, ya udah saya putuskan lagi lah untuk keluar dari sana. Itu pertimbangannya gitu. Pada awal-awalnya itu ada ketakutan, waduh kita harus cari duit gimana lagi ini gitu. Terus kita harus bikin usaha apa ini gitu. Sementara kota ini kita kota kecil gitu, mendorong kreativitas dan ide kita gitu. Waktu kadang ya apa ya, kadang malam itu kita nggak tidur kita itu jam 3 malam sibuk aja pikiran mikir gitu kan, buat besok apa yang harus dilakukan gitu. Kalau nggak diketawain orang nanti udah berhenti, syukurin lu gitu. Nggak mau lah kayak gitu bang. Jadi muncul ide-ide lama itu waktu itu di tahun 1994 waktu di Batu Sangkar. Pernah kakak bapak saya ini mengolah kopi. Dulu dia mengolah kopi bubuk. Dulu saya pernah juga ikut bantu-bantu waktu kecil di sana itu, melihat dia proses apa segala macamnya.
Dan kebetulan dulu saya sangat suka juga dengan kopi waktu-waktu SMA gitu kan. Muncul lagi ingatannya itu, apalagi perkembangan kopi saya baca-baca sudah ada kemajuan gitu kan. Ya udah gitu kan. Yang sebelumnya itu memang saya menjadi penikmat kopi semenjak tahun 2018. Saya suka nongkrong, saya suka belajar edukasi tentang kopi, habis itu pergi ke kebun-kebun, ke tempat penjemuran, habis itu berteman dengan barista, teman-teman roaster gitu kan. Saya coba cari edukasi di sana. Wah, saya mikir kayaknya ini loh yang cocok. Kenapa saya harus mikir yang lain gitu? Sementara saya sudah melakukan perjalanan ini loh. Makanya ya udahlah, dengan sisa Diputuskan untuk merintis usaha kopi. ya saya putuskan untuk merintis usaha kopi gitu, karena saya lihat kita untuk usaha kopi itu bisa menjangkau, meski persaingannya ketat, tapi pasarnya itu luas karena orang butuh terus gitu kan. Setiap generasi ke generasi pasti dalam setiap generasi itu ada yang minum kopinya gitu. Jadi saya pikirkan ya udahlah, kita terjun ke dunia kopi ini, kita coba dulu gitu kan. Saya juga review juga, saya ingat-ingat kembali gitu kan. Ya udahlah, saya mantapkan, saya gali lagi pengetahuan, ambil lisensi ini untuk kopian lah, segala macamnya. Karena yang saya tahu dalam mengolah kopi itu kita juga butuh pengetahuan yang luas tentang kopi, basic kopi. Makanya saya harus bekali diri saya dengan ilmu. Habis itu baru saya putuskan untuk terjun dalam pengolahan kopi. Oke, teman-teman, ada beberapa poin yang bisa kita garis bawahi. Menurut Bang Joni Saputra, apabila kita ingin melakukan sebuah usaha, yang pertama pasarnya dulu, itu Bang ya. Ya, Terus yang kedua, menambah pengetahuan tentang bidang atau jenis usaha yang kita geluti. Nah, selanjutnya investasi pertama yang abang lakukan setelah abang memutuskan untuk mengambil usaha di kopi, investasi yang pertama yang abang lakukan apa? wah berat juga tuh bang ceritanya gitu kan. Udah dapat ilmu nih bang, udah Ya. dapat ilmu, gitu kan. Pertama ilmu, menambah pengetahuan, pakai seminar gitu atau ikut apa pelatihan, seminar melalui Zoom meeting, pokoknya seminar online lah gitu. ya. Habis itu baca PDF penelitian mahasiswa tentang kopi, tentang lab-labnya kopi gitu kan. Terus siapa aja sih yang pasar kopi untuk ini, siapa gitu, untuk kopi yang ini siapa gitu kan. Jadi kopi ini ada segmen-segmen pasar Ada bang, segmentasi pasarnya itu ada gitu kan, secara psikologinya, secara demografinya, secara geografinya itu ada kayak gitu ya. Itu udah saya kelompokkan, itu udah tertulis di bisnis kampasnya gitu, dalam perencanaan bisnis. Tapi mengenai investasi, apakah ini masuk investasi? iya bang, Super roaster ya bang, ini kan biaya modal. ini gunanya buat apa bang? Ini untuk yang di belakang ini mesinnya itu untuk merosting kopi. Kita melakukan pemanggangan terhadap biji kopi, itu fungsi itunya. Jadi investasi itu kan kita titik nol ini, pas nggak ada gaji Apa titik min nih bang? titik nol, Titik nol, ya. titik nol. Saya mau titik min gitu. Ya. Titik nol. Kita juga punya perusahaan Agbon yang udah sama teman-teman yang udah lama dihancurin sama corona gitu kan. Kita dari teman-teman itu, wah kebetulan pada pasca corona itu ada job dikit-dikit, saya kumpulin bang, nabung duitnya dari job itu, Job yang muncul dari kreativitas. ya. Nah, kembali lagi berarti ya. Ya, Kalau yang memiliki kreativitas, apakah sebaiknya keluar dari zona ancaman tadi? walaupun orang itu memiliki sebuah kreativitas, tapi kalau mereka tidak punya keberanian untuk merubah, perubahan itu dilakukan berdasarkan sebuah keberanian. Keberaniannya muncul ada karena sebuah niat yang kuat gitu kan. Tekad, niat yang kuat untuk melakukan sebuah perubahan terhadap dirinya. Ya udah, konsekuensinya berhasil atau gagal ini. Tapi saya yakin sesering itu orang gagal, pasti kita akan diberhasilkan. Tidak mungkin kita apa yang kita lakukan itu terus gagal itu tidak mungkin. Saya itu bang. Pasti kita mendapat jatah keberhasilan kita. Kung alam lah ya. Kung alam. Berarti air yang terus menetes sampai menembus
batu Batu. atau karangan. Iya. Nah, kembali ke cerita mesin untuk merosting kopi. Berapa lama pasca abang memutuskan keluar dari dinas bisa dapat ini? Untuk teman-teman kita yang udah biasa membentuk tim yang cukup lama, mungkin ngerti gitu kan. Nabung itu banyak yang dikurangin bang, gitu kan. Kurangin candu jalan-jalan dikurangin, naik gunung dikurangin, nongkrong dikurangin. Rokok ini dulu rokoknya sempurna, sekarang kita ngisapnya apa aja gitu kan, yang penting berasap gitu bang, gitu kan. Nah, terus ngumpul akhirnya dapat buat bensin gitu kan, mesin dulu bang gitu kan. Nah ini lagi buat beli biji yang buat belajarnya ini lagi yang bingung gitu kan. Jadi kalau musim ini kita belajarnya itu selama 6 bulan loh gitu. Jadi ketika kita belajar 6 bulan itu untuk mengoperasionalkannya atau menghasilkan cita rasanya? Dua-duanya. Dua-duanya. Nah, jadi sebelumnya itu tadi kan kita sudah pelajari basic kopi, habis itu kita mengetahui tentang pola kerja mesin ini gitu, kapasitas mesin kita, terus panasnya itu karakternya seperti apa gitu kan. Habis itu cocok nggak dari origin biji-biji yang ada di Sumatera Barat ini. Kan sekarang saya fokus ke Sumatera Barat, saya pengennya kopi Sumatera Barat ini naik kelas lah gitu kan. Nah, jadi saya fokus merosting kopi-kopi yang ada di Sumatera Barat aja bang gitu kan. Karena saya pasti nantinya tuh kopi Sumatera Barat ini bakalan diterima kalau kita bisa pandai merostingnya dan tahu dengan pasca panen yang bagusnya gitu. Sekali roasting ini 2,5 kilo, itu kalau gagal 2,5 kilo kan lumayan juga itu bang. Kita harus nyiapin duit 250.000 buat gagal gitu. Oke. 250.000 buat gagal aja itu. Selama 6 bulan saya roasting aja sendiri, ada duit dikit kan, beli lagi biji roasting. Wah ini kurang dapat rasanya, udah dapat ininya. Terus dia jalan lagi ke coffee shop, bandingin lagi rasa espresso orang itu seperti apa sih yang enak gitu kan. Terus saya tanya teman, espresso yang baik itu kayak apa sih, karena itu kan biasa kopi gitu kan. Saya tanya teman gitu kan, saya roasting lagi. Ini dapat gitu, dapat pas modalnya mau memproduksi lagi ini. Rumusnya udah dapat, Modal produksinya terkendala. Modal produksi lagi gitu kan. Solusi yang abang dapatkan dari modal produksi ini? Kalau solusi dari modal produksi itu, saya mainnya dari kopi bubuk dulu bang. Kopi bubuk saya nggak roasting itu, tapi saya main kopi bubuk dulu. Saya itu modal 500.000, sisa duit 500.000 saya jadiin kopi bubuk, dan alhamdulillah kopi bubuk itu jalan. Akhirnya Masih ada? coba ada porsi itu lagi pak. Posting itu jadi bingung tadi ngapain lagi ini gitu. Mentor saya guys, bagaimana nih bang? Kita kedatangan tamu. Beliau ini adalah mantan kabit pariwisata yang suka mendorong mobil-mobil yang mau jalan. Dalam arti anak muda yang ingin berkembang. Ini nih mentornya, salah satu ya Pak Joni Saputra. Beliau itu memang jadi mentor saya juga, sering memberikan ide-ide, terus nasihat-nasihat gitu kan. Sering banget itu nasihatnya itu bikin saya itu muter-muter tengah malam gitu kepalanya, sampai tidurnya jam 3 pagi gara-gara nasihat. Beliau ini suka yang menampar warasnya anak muda. Nah, ilmunya udah dapat, cita rasanya udah pas, metode takarannya sudah pas, rasio dan kalibrasinya masih terkendala modal lagi bang gitu. Terkendala untuk pasokan membeli bahan baku ya. Nah itu kan awalnya ini belajar itu kan kita butuh gagal ini 2,5 kilogram gagal, terus selama 6 bulan itu kita keluarin duit buat gagal aja bang gitu kan. Bukan butuh, siap gagal kali ya? Siap gagal gitu, butuh, dan gagal itu juga butuh gitu bang. Oke. Ya. Kalau enggak kapan kita cobain yang berhasilnya gitu, kalau enggak butuh gagal kita. Jadi udah dapat nih settingan kopinya, kalibrasi, rasionya, selera yang dibutuhkan oleh kopi shop, kopi bubuk ini udah dapat nih. Habis itu harta itu satu motor gitu. Alhamdulillah bang. Ternyata masih ada. Kalau dari wujud syukurnya itu alhamdulillah bang, tapi kalau dari wujud ketidakpuasannya itu bang, namanya kita manusia juga punya mimpi gitu kan, tentunya ada sebuah pencapaian yang lebih baik gitu. Jadi saya modal 500.000, saya beli biji kopi, saya produksi dulu kopi bubuk, itu kantong plastik dulu bang, plastik itu packagingnya gitu. Ya. Saya beranikan jual, dibantu sama teman buat jual, habis itu dapat untungnya, ya beli sedikit itu segala macamnya.
Alhamdulillah sekarang dari kopi bubuk itu sudah ke roast bean, saya pelajari roast bean untuk kebutuhan kopi shop. Kita bermain arabica juga, dan kemudian juga sudah untuk melengkapinya saya beli mesin-mesin yang lainnya seperti mesin espresso, mesin pembubuk, grinder, terus untuk filter-filter dari pembuatan manual brew gitu kan. Saya lengkapi semuanya. Alhamdulillah sudah mulai ada itu bang gitu kan. Berarti dari pengalaman abang di dalam mencari rasio untuk cita rasa tadi, apakah saat ini abang suka cukup pede untuk berbagi ilmu sama orang-orang di luar sana yang ingin merintis usaha kopi? Kalau saya rasa dari segi kompetensi mungkin sudah mumpuni. Sekarang pede nggak misalnya memberi materi tentang perintisan usaha perkopian gitu? Kalau untuk ngasih materi bang, barangkali saya hanya berbicara tentang pengalaman. Terus apa yang saya dapatkan, apa yang pernah saya jalani, dan alhamdulillah ini udah prosesnya selama 3 tahun juga. Terus kalau untuk sharing pengalaman oke lah gitu, tapi untuk menjadi pemateri kopi mungkin ada teman-teman yang lain yang juga ahli di bidangnya gitu, yang bisa kita libatkan juga gitu ya. Karena untuk dari terjun dunia barista itu, lisensi itu gunanya itu membuat orang trust terhadap kita gitu. Terus itu adalah kebutuhan dari misalnya orang ini mau ngelamar kerja, yang dibutuhkan orang itu bukan pengalaman, lisensi dulu gitu. Karena kalau sudah mendapatkan sebuah lisensi, otomatis dia sudah teruji dong gitu kan. Sebelum kita masuk ke Damedi, terakhir dari abang, menurut analisa abang, prospek kopi baik di Padang Panjang atau di Sumatera Barat, kebutuhannya itu seperti apa menurut analisa abang? Kalau saya sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan aja terhadap kita. Ketika kita membuat sebuah usaha, tentunya Allah sudah menciptakan pembeli buat kita gitu. Nah, itu aja saya percaya, kalau Allah sudah menciptakan pembeli buat kita, otomatis apapun usaha kita, kalau kita kerjakan sesungguhnya, saya yakin kita akan sampai pada tujuannya. Manjada wajada. Ya. Siapa yang bersungguh-sungguh dia dapat. Ya. Damedi, Pak Joni punya keterampilan, punya produk yang namanya kopi. Apakah kopi ini berpengaruh terhadap minat kunjungan orang untuk datang ke destinasi wisata? Menurut pandangan Uda gimana? Kopi ya, tapi kopi itu kan sesuatu yang akan kita minum. Ya. Itu menjadi kebutuhan dasar bagi pengunjung. Nah sekarang dari kopi itu akan muncul beberapa, malah sekarang banyak varian atau banyak produk turunannya. Nah, biasanya orang kan mengenal kopi itu hanya kopi hitam. Nah, akhir-akhir ini ada banyak produk kopi, ada yang latte, ada yang sebenarnya sudah ada. Cuma di Indonesia itu baru dikenal baru akhir-akhir ini. Akhirnya itu akan menjadi sebuah produk-produk kreatif yang akan bisa menjadi sebuah yang akan dieksplorasi oleh wisatawan atau agen travel yang akan menjual produk-produk di mana mereka bisa menikmati kopi tersebut. Akan muncul banyak storytelling terhadap kopi. Nah, artinya kopi akan bisa dinikmati oleh kalangan bawah, kalangan menengah, bahkan sampai kalangan atas. Dari hal yang biasa-biasa saja, kemudian menjadi sesuatu yang luar biasa atau sesuatu yang sangat exciting untuk dinikmati kopi. Kebutuhan wisatawan itu pasti ada tentang yang penting makannya, maka itu ikut dengan minum gitu kan. Jadi itu sudah pasti akan menjadi kebutuhan. Kalau kita biasa-biasa aja mengemas perusahaan hanya sekedar minum air putih aja, mungkin bisa aja wisatawan juga penuh, akan terpenuhi apanya kebutuhannya. Tapi kalau ada tambahan mungkin dengan cerita kopi ini semuanya, kan di sebagian daerah atau sebagian negara ada banyak produk-produk minuman yang memang bakal mereka jadikan untuk sesuatu menjadi daya tarik. Seperti di Jawa ada wedang, kalau di luar negeri ada mungkin whisky, ada bir, kayak arak ya. Atau kalau di daerah di luar negeri ada juga namanya kawa, itu memang kawa dengan bahasa kawa. Jadi tracing minum itu juga bisa menjadi sesuatu yang bisa menghabiskan waktu wisatawan menikmati sesuatu di satu tempat atau destinasi. Artinya kopi sesungguhnya bisa matching dengan
suatu destinasi. Ya, ini packaging pengertian ya bisa jadi produknya seperti packaging packaging yang bungkusan itu, atau memackage bagaimana kopi itu dinikmati, gitu. Kalau seperti kita bahas dulu kan ada sebenarnya 3 kunci utama ya untuk wisatawan itu adalah pertama dia mau makan apa, Ya. kemudian mau nginap atau beristirahat di mana, kemudian pakai transport apa. Jadi kalau kita fokus antara 3 ini, ya insya Allah kita dapat spending dari pengemasan Pengeluaran wisatawan spending itu wisata itu pasti bisa kita jual kopi itu. Mungkin kalau dengan ya kayak apa lah, kayak tradisi minum di luar, ada minum pembukanya dulu, kemudian apanya main course-nya atau minuman utamanya, kemudian minuman penutupnya. Nah, bisa aja kopi nanti kita kemas seperti itu. Bisa jadi kita sebuah paket wisatawan, mereka baru dapat kopi yang mungkin latte dulu, yang ringan-ringan aja dulu gitu kan. Kemudian yang paling bagusnya apa, misalnya paling kuatnya mungkin espresso. Nah terakhirnya mungkin minuman minuman bentuknya gitu ya ya. mungkin kayak Prosesnya. apa V60-nya tapi yang lebih lunak. Nah akhirnya dengan bisa dia menghabiskan waktu di tempat kita mungkin 1 jam ke 2 jam, tapi spending mereka itu sudah bisa jual yang 25.000, yang tadi ada 30.000, kemudian ada yang 15.000. Artinya sekali duduk orang itu bisa bernilai 60.000. 60.000. Kemudian dari kopi yang sajikan Ya. juga berpeluang untuk menarik makanan-makanan ringan, Ya, cemilan. cemilan-cemilan di satu lokasi wisata. Betul, betul. Ya kayak dia kita punya produk-produk yang jelas, misalnya kan kacang goreng itu dekat betul dengan Kopi. ya, atau kayak singkong, Hmm. kemudian ya itu loh produk-produk lokal kita bisa kita lekatkan dengan minum kopi sendiri. Jadi kalau biasanya di sebuah kafe itu hanya 1 produk aja yang dipesan, nah sekarang kan kita bisa jual 3 langsung dengan sebuah paket wisata minum kopi. Nah, ini tantang juga nih bagi mereka yang mengklaim diri sebagai penggiat pariwisata. Bagaimana menambah kekayaan destinasi yang untuk menghadirkan daya tarik kopi ini di destinasi, minimal di destinasi unggulan. Nah, Ke depan mungkin orang menikmati kopi itu dengan petualangannya gitu. Jadi biasanya orang minum kopi itu di coffee shop, habis itu disajikan gitu. Saya pengennya orang tuh bikin kopi itu rebus airnya pakai kulit kayu gitu. oke, ditambah dengan experience, pengalaman yang didapat bagi wisatawan. Kawan gitu kan, istilah itu dari bahasa Pak Bedi itu what to see, what to do, what to experience kayak gitu ya Pak ya. What to get ya. Oke, demikian hasil bincang kita di sore hari ini. Kita akan ketemu dalam episode dengan topik yang berbeda. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.